Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lagi Plan, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai tanaman Sansevieria Super Pink variegata ya teman-teman ya. Super Pink ini merupakan jenis Sansevieria SP atau spesies ya teman-teman ya. Dan si Super Pink ini ada kembarannya ya. Yang satu lagi namanya Pink Bed ya. Ini Super Pink dan satu lagi Pink Bed ya. Ada supernya, yang satu lagi nggak ada supernya ya teman-teman ya. Kalau dilihat sekilas, si Super Pink sama si Pink Bed itu hampir mirip, tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau kita teliti secara benar-benar ya teman-teman ya, secara mendetail gitu, si Super Pink ini permukaan punggungnya ini halus ya teman-teman ya. Berbeda dengan si Pink Bed. Pink Bed itu permukaan punggungnya ini kasar jika dielus-elus seperti ini teman-teman ya. Itu perbedaan yang bisa dibedakan antara Super Pink dan Pink Bed ya teman-teman ya. Kalau dilihat secara mata normal sih, kita apalagi sebagai pemula, sebagai penghobi baru, tidak akan bisa membedakan antara Super Pink dan Pink Bed ya teman-teman ya. Karena warnanya sama dan si modelnya juga sama ya teman-teman ya. Daunnya panjang seperti ini teman-teman ya. Ada yang roset tapi dikit ya, rosetnya nggak terlalu, paling kecil-kecil ya, tergantung indukannya teman-teman ya. Rata-rata seperti ini modelannya si Super Pink dan si Pink Bed itu. Yaitu yang membedakannya, yang paling bisa kita bisa kita jadikan patokan itu si Super Pink dan Pink Bed itu permukaan punggung daunnya ini kasar kalau si Pink Bed. Kalau Super Pink lebih halus ya teman-teman ya, itu ya. Nah di sini saya mempunyai Super Pink ini, insya Allah saya akan panen anakannya teman-teman ya. Ini sudah beranak alami ya. Si Super Pink ini sama kayak si baseball, sama kayak si leopard gitu. Dia tanpa dicubles, tanpa dipenggal, dia mudah beranak teman-teman ya. Ini indukannya, ini anakannya udah 2 daun teman-teman ya. Maka akan saya pisah ya teman-teman, biar kalau misalkan emang induknya nggak tumbuh lagi daunnya, biar bisa beranak lagi teman-teman ya, biar nambah banyak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, si Super Pink ini emang pertumbuhannya ya hampir mirip-mirip kayak baseball gitu ya. Agak lama ya teman-teman Super Pink ini, karena daunnya tebal. Biasanya yang lebih tebal itu emang daunnya lama pertumbuhannya ya teman-teman ya. Ya agak tebal kayak baseball gitu teman-teman nih, tebal banget ya. Tuh kita bisa dilihat tuh tebalnya ya si Super Pink ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pisahkan si Super Pink ini dengan anaknya. Kayaknya ini harus dibongkar nih, kalau nggak dibongkar ya nggak ini ya, nggak kelihatan. Oke teman-teman, kita bongkar aja ya si Super Pink ini. Kita lihat, posisikan dulu kameranya ke bawah. Nah beginilah, sip. Oke teman-teman, kita pisahkan dulu di sini toppingnya ya. Seperti biasa toppingnya kita pisahin, biar nanti kita bisa pakai buat topping lagi teman-teman. Pisahin toppingnya, dan pupuknya juga masih bagus, belum hancur ya teman-teman. Pupuk slow release yang seperti saya ini tunjukin di video-video sebelumnya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita remas-remas, kita remuk-remuk seperti ini biar gampang bongkarnya teman-teman ya. Langsung kita brodolkan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia si Super Pink teman-teman ya. Ntar teman-teman, saya benerin kameranya dulu nih, melehoi kameranya.
Maaf teman-teman, kameranya melehoi, maklum, sendirian saja teman-teman. Ini, nah ini super pink variegata induk dan anak. Ini bonggol induknya nih, ini bonggol anak udah beranak, udah ada akarnya sih teman-teman. Tuh akarnya tuh rapat banget nih posisinya sama induk nih, seperti ini nih. Ini anaknya dapat dikit nih bonggolnya nih, tapi nggak apa, masih udah berakar sih. Kalau dilihat nih akarnya di sini nih, tuh akarnya kelihatan. Nah ini di sini nih, kita coker dulu teman-teman ya. Kameranya melehoi mulu teman-teman. Ntar teman-teman, saya benerin lagi. Kenapa ini melehoi dulu? Nah ini teman-teman, lanjut, mudah-mudahan nggak melehoi lagi kameranya. Kita lihat posisinya yang kita potong sebelah mana nih kira-kira nih yang pas nih. Kita lihat dulu posisinya teman-teman ya, jangan asal potong, takutnya nanti si anaknya nggak kebagian bonggol malah ya. Nah ini akarnya kan, ini akar anak kebagian nih anak akarnya, ya udah kita potong sini berarti teman-teman ya, di sini nih. Oke ya teman-teman, sebelah sini kita potongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau potong gini harus di ini juga teman-teman ya, perhatikan akarnya teman-teman ya, jangan sampai dia nggak kebagian akar si anaknya ini. Alhamdulillah udah lotek nih kebagian akar teman-teman ya. Dia bonggolnya kecil sih ya, emang mepet teman-teman ya. Nih udah kita pisahkan. Dan kalau misalkan teman-teman ini si bonggolnya ini mau dikasih fungisida juga boleh, mau dikasih apa namanya buat penumbuh akar juga boleh, ini buat nutup lukanya teman-teman ya. Bahkan ada yang pakai betadin juga ya, ada. Yang penting mah jangan sampai kena air dulu teman-teman ya. Kalau saya sih nggak pakai apa-apa, yang penting jangan kena air. Udah diemin dulu, kalau mau ditanam tapi siramnya ntar setelah 2 hari ya teman-teman ya. Ini bonggolan bekas anakan barusan ya, ini dapat ya, bagus sih ini. Modelnya udah ngebentuk 2 daun gini. Mudah-mudahan daun yang ketiganya numbuh besar ya teman-teman ya, jadi dia bisa ngeroset kalau tumbuh daun lagi. Tapi kalau nggak tumbuh stuck ya, jadi beranak ntar. Oke teman-teman, ini bisa ditanam lagi langsung ya teman-teman ya, yang penting jangan kena air si lukanya tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini karena udah dapat panenannya, akan saya tanam lagi dan saya close videonya ya. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.